Yo, selamat datang di Freaks Channel. Kali ini Mimin akan kembali membahas Webtoon Tower of God pada chapter terbaru, chapter 544. Oke, langsung saja. Pertama, seperti biasa, pada chapter sebelumnya terjadi beberapa hal yang cukup menarik. Dimulai dari bertemunya Mas Shiny dengan si kapten, hingga Traumerai yang sudah mendengar kabar tentang penyerangan Gustang pada kapal utama Lopobia. Nah, masuk pada chapter terbaru melanjutkan dari chapter sebelumnya. Setelah Traumerai mendengar kabar tersebut, Traumerai pun dibuat terkejut dan bertanya-tanya apakah Gustang mengetahui kalau dirinya sedang tidak ada di kapal utama. Tapi berikutnya, meskipun Traumerai masih menduga-duga, si pengirim pesan pun kembali mengatakan jika Traumerai tidak segera datang, Gustang akan memusnahkan semuanya. Di sisi lain, pesan tersebut juga terhubung dengan kapal teleportasi, dan Hansung yang sedang ada di dalam ruang kendali kapal pun ikut mendengar informasi gila tersebut. Dan tentu saja, mendengar hal itu, Hansung pun benar-benar dibuat tak percaya dan bingung dengan apa yang sedang ia dengar, bahwa sang kepala keluarga Pobidau menyerang keluarga Lopobia secara langsung. Selanjutnya, setelah mendengar informasi itu, Traumerai pun langsung memberikan pesan pada semua antek-anteknya yang ada di sana untuk memprioritaskan menangkap Bam si irregular hidup-hidup dan langsung kembali ke kapal utama secepatnya. Pada momen yang singkat tersebut, serangan Traumerai pun juga ikut melemah. Yama, Bam, dan yang lainnya pun langsung kabur ke kapal teleportasi. Tapi sayangnya, hanya Yama saja yang berhasil masuk ke dalam kapal karena serangan Traumerai tiba-tiba kembali menguat. Sementara Bam dan Jinsunha pun pergi ke bagian kapal yang berbeda. Di tengah jalan, Pudidi dan burung hantunya Dobo menyerang mereka. Namun dari jarak jauh, dengan kekuatan armor miliknya, Karaka berhasil menghentikan si burung hantu. Sementara Cha juga langsung maju dan menyerang Pudidi. Di sini bantuan Cha benar-benar berguna. Bam dan Jinsunha pun berhasil masuk ke dalam kapal teleportasi. Tapi di luar sana, Cha masih bertarung dengan Pudidi. Cha bukanlah lawan yang bisa dihabisi langsung dengan mudah. Menyadari kalau tidak ada yang datang membantu, Pudidi pun melihat Holland dan Perseus malah sedang berusaha untuk masuk ke dalam kapal. Secara saat ini situasi di luar sangat berbahaya karena serangan Traumerai tidak memandang kawan ataupun lawan. Dan ya, melihat mereka malah cari aman dan masuk ke dalam kapal, Pudidi pun juga ikut mundur dan masuk ke sana. Sementara itu, Cha yang sempat terjebak di tengah serangan Traumerai, Karaka dengan kemampuan armornya berhasil memasukkan Cha ke bagian kapal yang sama dengan Bam dan Jinsunha. Sampai akhirnya melihat semuanya selamat dan berhasil masuk ke dalam kapal, Bam pun dibuat lega. Tapi Jinsunha kemudian berkata kalau saat ini terlalu awal untuk merasa lega karena Traumerai tak mungkin membiarkan mereka berteleportasi begitu saja. Lalu Jinsunha pun kembali berkata kalau saat ini mereka harus berdoa untuk datangnya sebuah keajaiban. Dan yap, tak ada angin, tak ada hujan, akhirnya di sini terjadilah what the fuck moment bagi Bam, Jinsunha, dan Cha yang ada di sana. Tiba-tiba muncul seseorang di belakang mereka dan menjawab perkataan Jinsunha tadi. Kalau apa yang ia katakan memang benar, tapi dirinya juga berpikir kalau doa tersebut tidak akan terpenuhi karena orang yang saat ini sedang berbicara dengan mereka adalah sang Lopobia Traumerai sendiri. Dan ya, saat ini Traumerai tiba-tiba saja muncul di bagian kapal yang mereka naiki. Berikutnya di sisi lain, Hansung yang menyadari kalau musuh juga berhasil masuk ke dalam kapal dibuat bingung dengan apa yang harus ia lakukan. Karena percuma saja, jika mereka berteleportasi pun musuh ada di dalam kapal yang sama. Sampai akhirnya Yu Hansung pun menyadari kalau kapal teleportasi ini terdiri dari 3 bagian. Di sini Hansung berencana untuk memisahkan 3 bagian kapal tersebut di tengah proses teleportasi, agar setidaknya ketika Levap meledakkan portal teleportasinya, 3 bagian kapal itu akan berpindah pada lokasi yang berbeda, sehingga para musuh yang ada di dalam kapal pun tak akan bisa berbuat banyak. Yang tentu saat ini Hansung pun juga tidak tahu siapa saja yang sudah ada di dalam kapal dan di bagian mana. Tapi terlepas dari itu, meledakkan portal di tengah teleportasi saja sudah sangat beresiko. Apalagi saat ini Hansung berniat memisahkan 3 bagian kapal tersebut di tengah ledakan teleportasi. Bisa selamat saja adalah sebuah keajaiban. Tapi mau bagaimanapun, berhubung saat ini musuh juga ada di dalam kapal, Hansung tak memiliki pilihan lain. Untuk situasi terburuknya, daripada mati di tangan musuh, lebih baik mati sembari membawa musuh. Dan teleportasi pun diaktifkan. Di lain sisi, melihat teleportasi sudah dimulai, Leva pun dibuat bingung dan terkejut karena tiba-tiba saja kapal teleportasi terpisah menjadi 3 bagian. Keadaan selalu saja di luar ekspektasinya, tapi meskipun begitu, ketika seluruh bagian kapal sudah masuk ke dalam portal, tak pakai lama, Leva pun menepati janjinya dan langsung menembak portal tersebut.
Di sini meskipun Kalavan berniat menghentikannya, namun ia tak sempat. Dan ya, portal pun berhasil diledakkan. Dengan begini semua kubu Bam juga sudah keluar dari The Nest, meskipun dengan nasib yang tak diketahui. Lalu berikutnya, akibat portal dihancurkan, lorong teleportasi pun menjadi tidak stabil dan chapter pun ditutup dengan kita yang diperlihatkan bagian kapal Bam berhasil sampai di suatu tempat. Yang mana lebih menariknya lagi, bagian kapal teleportasi tersebut muncul di dekat sebuah kapal lain, dan kapal lain tersebut adalah kapal pribadi milik sang putri Zahard dari keluarga Lopobia, Lilial Zahard. Tak diketahui bagaimana Bam bisa sampai ke sana. Apakah itu memang sebuah kebetulan atau Traumerei bisa menentukan titik tujuannya ketika di dalam lorong teleportasi? Ya, terlepas dari itu, intinya sih Bam, Jinsungha, Cha, dan Traumerei pun tiba tepat di depan kapal milik Lilial Zahard. Oke, di akhir pembahasan dari Mimin pertama terkait dengan The Nest. Untuk saat ini akibat serangan dari Traumerei, beberapa bagian dari The Nest hancur lebur. Tapi meskipun begitu, untuk saat ini kemungkinan besar semua kubu Bam yang sebelumnya menyerang The Nest sudah berhasil kabur, khususnya kelompok Sopiatan. Sementara untuk Kunrak dan yang lainnya masih belum diketahui nasib mereka bagaimana. Secara pada chapter sebelumnya, si Kapten meminta Mas Chani mengganti titik teleportasi mereka. Tak diketahui apakah Mas Chani menyetujui permintaan si Kapten, dan tidak diketahui juga apakah si Kapten ini berniat buruk pada Kun dan kawan-kawan atau tidak. Dan terlepas dari itu, kita juga tidak tahu bagaimana kondisi Mas Chani dan si Kapten saat ini pasca serangan dari Traumerei. Berikutnya masih terkait dengan orang-orang yang ada di The Nest. Saat ini di dalam kapal milik Liborik ada Liborik sendiri, Kalavan, dan Levap. Dengan semua yang telah terjadi di antara mereka, saat ini Mimin tidak punya bayangan apa yang akan terjadi di sana. Apakah Kalavan akan membunuh Levap karena berkhianat, atau Kalavan akan berubah pikiran dan tetap melanjutkan balas dendamnya pada Liborik? Ya, kita lihat saja kondisi mereka di chapter yang akan datang. Selanjutnya terkait dengan semua itu, untuk saat ini dan sepanjang perang tadi, situasi di The Nest benar-benar kacau balau. Terima kasih pada Mas Chani yang menyebabkan semua hal tersebut. Di sini kubu Zahard dan Lopobia bisa dibilang kalah perang dan gagal menghancurkan Fu. Tapi untuk Lopobia sendiri tidak sepenuhnya gagal, karena saat ini Traumerei berhasil mendapatkan Bam. Lalu terkait dengan Bam, sebelumnya kapal teleportasi terbagi menjadi 3 bagian. Grup Yama bersama dengan Karakadowon dan Yusracha ada di bagian pertama, Perseus, Pudidi, dan Holland ada di bagian kedua, sementara Bam, Jinsungha, Cha, dan Traumerei ada di bagian ketiga. Grup Yama dan Perseus tak diketahui bagaimana nasibnya, tapi untuk Bam dan Traumerei pada chapter ini sudah jelas kalau mereka berteleportasi tepat ke hadapan kapal Lilial Zahard. Tak diketahui apakah ini memang kebetulan atau memang karena ulah Traumerei. Tapi yang pasti dengan munculnya Lilial Zahard seakan memberikan tanda kalau arc yang akan terjadi berikutnya adalah arc Putri Zahard. Karena sekali lagi, Xiu pernah mengatakan kalau Lilial dan Shilial ini memegang kunci penting pada salah satu major arc dalam cerita TOG ini. Ya, cukup menarik untuk menunggu apa yang akan terjadi berikutnya. Dengan sampainya Bam tepat di hadapan Lilial langsung, sang putri Zahard dari keluarga Lopobia, belum lagi Traumerei sendiri sebagai ayah dari Lilial ada di sana. Apakah Bam benar-benar akan menikah dengan Lilial? Kita pantau saja akan kemanakah Xiu membawa cerita dari Bam si regular ini. Mimin harap sih Bam akan benar-benar masuk ke dalam Lopobia, karena itu akan membuat cerita menjadi sangat menarik, setidaknya bagi Mimin pribadi. Dan masih menurut Mimin juga, berhubung saat ini Bam kena sial karena berteleportasi dengan sang kepala keluarga langsung, Lopobia Traumerei, belum lagi saat ini mereka tiba di hadapan kapal milik Lilial, Mimin rasa sih mau tak mau Bam akan menuruti permintaan Traumerei. Yang sebagai gantinya, mungkin Bam akan meminta Traumerei untuk melepaskan Jinsungha dan Cha. Nah, mungkin kurang lebih itulah pembahasan Mimin pada chapter terbaru ini. Mohon maaf untuk kesalahan dan kekurangannya. Like, share, subscribe kalau suka. Komen, ada kritik dan saran. Terima kasih telah menonton. Ciao.